Shen Zengran mengangguk, tetapi murid yang ada mengerutkan kening setelah mendengar ini. Apakah menyerang Wen Tianpas? Apakah akan mempengaruhi saya untuk membunuh anti pencuri suku lain? Murid yang ada sedikit tidak puas. Bagaimanapun, jika dia tidak menghadapi pertempuran, bukankah mungkin bagi Peng Aotian untuk mengambil ceramah itu? Intinya adalah dia telah memenangkan 15 pertandingan. Siapapun yang mengirim 3 suku anti pencuri juga akan berakhir dengan cara yang sama. Alhasil, jika dia pergi menyerang Wen Tianpas sesuai rencananya, itu akan membuatnya seperti dikalahkan. Bagaimana ini bisa membuatnya tenang? Kalian para jenderal tidak perlu khawatir. Saya tidak perlu waktu untuk membunuh pencuri di tingkat pertama, dan tidak akan menunda rencana perjalanan tentara. Karena itu, Shen Zengran masih mengerutkan kening. Baginya, wajah yang mulia, junior, secara alami tidak sepenting pertempuran Kaisar Zheng, dan kurang penting daripada menerobos Wen Tianpas secepat mungkin. Namun, mengingat latar belakang pihak lain, Shen Zengran harus berkata dengan halus, mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Setelah itu, Shen Zengran ingin melihat Raja Penangkap Bintang. Jika Anda mengatakannya, maka Peng Aotian juga menebak rencana kami. Pernahkah Anda mengirim pasukan untuk mendukung Tian Peng Pas atau Wen Tianpas dari ketiga suku anti pencuri itu? Misalnya, pasukan Yu Tianpas dan Marga Wujin? Raja Pemetik Bintang tersenyum. Tentara di jalan Yu Tiangwan tidak pernah bergerak. Saudara Zengran, Anda masih terlalu curiga. Anti pencuri dari 3 klan tidak ingin pindah. Tetapi begitu tentara Yu Tiangwan datang untuk membantu, percaya atau tidak, Kaisar lain akan segera mencaplok klan Kaisar dan tidak tahu berapa banyak wilayah. Adapun Zhen Moguan, apalagi cambuknya terlalu panjang, Tian Qi dan Kaisar Changman hampir memotong junior yang membudidayakan klan Xiawang ke mata raja jahat yang sebenarnya. Sekarang, selama ada pergerakan di sana, klan Xiawang tidak akan pernah digunakan untuk Kaisar Qi. Wajah Shen Zengran serius, tidak ada ruginya untuk lebih curiga. Starry Chingqing menggelengkan kepalanya dan perlahan-lahan bangkit. Mungkin Peng Aotian ingin melihat Bruder Zengran seperti ini. Selama kita ragu dan takut, Peng Aotian akan berhasil. Shen Zengran terpana. Setelah beberapa saat, gelombang biru muncul di mata para dewa. Kekuatan dahsyat melonjak, dan bahkan ada perahu kuno berlayar di Laut Biru. Tidak peduli apa, setelah 3 hari, menerobos Wen Tianpas, biarkan 3 klan anti pencuri tahu bahwa Tian Wei tidak bisa menyinggung. Dalam 3 hari terakhir, meskipun Qin Yichen tidak menunjukkan wajahnya, dia tetap membiarkan Putri Wenxing mengubah wajahnya dan pergi ke Tian Pengguan untuk melihat reaksi tentara. Ketika Putri Wenxing kembali, dia juga sedih. Jangan bilang Tian Peng pergi. Aku semua khawatir sekarang. Apakah kita benar-benar punya kesempatan untuk menang? Tampaknya setelah Putri Wenxing tiba di celah Tian Peng, dia terpengaruh oleh kemerosotan dan dekadensi celah Tian Peng, dan dia menjadi khawatir. Tapi Qin Yichen tidak terkejut dengan ini, seolah-olah dia sudah menduganya. Tentu saja ada peluang, tapi mereka tidak bisa melihatnya. Tidak. Qin Yichen menggelengkan kepalanya lagi dan tersenyum. Bukannya kamu tidak bisa melihatnya? Peluang menang tidak muncul begitu saja. Mereka dimainkan dan dijabarkan. Pada Tian Peng Pas saat ini, dia tidak percaya bahwa ada peluang. Akankah peluang untuk menang masih ada? Putri Wenxing mengerutkan bibirnya dan berpikir sejenak. Meskipun apa yang Anda katakan sangat masuk akal atau bahkan mendalam, saya selalu merasa bahwa ini tidak masuk akal. Qin Yichen tertawa. 3 hari kemudian, mari kita lihat bagaimana suamimu berlari kencang Tianhe. 3 hari, cepat berlalu. Melihat ke atas dan ke bawah Tian Peng Pas, saya harus mengatakan bahwa meskipun Lien Chan kalah telak, keagungan Peng Aotian tidak tergoyahkan. Puluhan juta tentara berani mengikuti perintah komandan supernatural, dan mereka semua mengikuti mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Tetapi latihan adalah satu hal, tetapi puluhan juta pasukan Tian Peng Guanshu masih menyimpan kecurigaan dan kebingungan. Mungkinkah mereka benar-benar ingin mengikuti para dewa dan menyerahkan keuntungan geografis Tian Peng Guan, dan berperang melawan langit di atas sungai? 1. Dan apa peluang memenangkan pertempuran ini? Jika mereka kalah, apa yang akan terjadi pada klan Kunpeng mereka? Kayu, sudah waktunya. Di atas Tianhe, matahari yang terik mengamuk, dan lautan bintang tenang, tetapi terlihat bergolak. Bintang dan pasir yang tak terhitung jumlahnya di dalam Tianhe tersapu oleh gelombang, penglihatan misterius. Qin Yichen duduk di aula Tian Peng, dengan 2 pisau di depannya, satu dengan cahaya iblis, tulang layu yang brutal, dan satu dengan cahaya ilahi dan awan emas tertinggal. Ketika Qin Yichen keluar dari istana Tian Peng, dia menemukan bahwa Peng Aotian sudah mengenakan jubah yang bagus. Baju besi ini sangat luar biasa. Aku memenangkan pertempuran ini. Haruskah aku juga membiarkan klan membangunkannya untukku? Peng Aotian terkejut. Dia menunggunya. Tetapi dia tidak berharap Qin Yichen membuat lelucon saat ini. Dan di balik lelucon ini adalah baju besi dari Komandan Dewa. Jenderal Feng, apakah Anda ingin menjadi Komandan Dewa kedua dari klan Kaisar Ke? Qin Yichen mengangguk. Mungkin begitu.
Peng Aotian tidak banyak bicara lagi. Sejak Qin Yichen berkata bahwa dia seharusnya tidak bertanya kepadanya tentang peluangnya, Peng Aotian tidak mengatakan apa-apa lagi. Peng Aotian tidak lagi ragu sekarang, tapi memilih untuk percaya. Dia mengaku memiliki unsur judi. Tapi sekarang, apalagi? Tidak hanya Peng Aotian, Kun Saus, Peng Shaoyu, bahkan Peng Shaoqing tidak lagi menyembuhkan luka mereka, melainkan memakai berbagai armor. Putri Wenxing juga memakai mahkota, dengan cahaya terang. Bahkan di sekitar yang kuat dan berkuasa, ada nafas harta karun tertinggi melonjak. Tampaknya pertempuran ini, mereka telah mengorbankan hidup mereka. Tentu saja harta karun tertinggi keluarga mereka tidak lagi tersembunyi. Qin Yichen menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat total 50 juta dewa di Tian Peng Pas dengan baju besi pertempuran. Tidak melihatnya dengan matanya sendiri, mustahil untuk memahami betapa hikmat dan megahnya pemandangan di mana puluhan juta tentara dan dewa berkumpul. Cahaya suci yang dipantulkan oleh puluhan juta armor dapat digambarkan sebagai cahaya dingin yang mengalir ke langit, dan armor suci yang menyinari matahari dan bulan. Apalagi seperti yang diperintahkan Peng Aotian, puluhan juta pasukan sudah terbentuk rapi, seperti sebilah pisau tajam. Ini jelas tentara penyerang. Tinggal menunggu perintah militer, langit-langit akan dibuka lebar-lebar, dan puluhan juta pasukan akan keluar untuk membunuh musuh. Qin Yichen bahkan melihat banyak benteng yang dekat dengan Tianhe di Tian Peng Pas, dan sudah ada kunpeng raksasa yang berputar di sungai Tianhe. Itu adalah klan kunpeng yang kuat yang berubah menjadi dewa kun. Dan dewa-dewa itu panjang, tetapi mereka mengenakan baju besi dewa. Biaya casting 10.000 Zhang Divine Armor sangat tinggi. Bisa dibayangkan betapa sengitnya kun ilahi ini akan diserang dan dibunuh di Tianhe. Naik ke atas panggung. Qin Yichen mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, melangkah ke panggung. Langkahnya berat, seperti Yue Lin Yuan. Namun, saat Qin Yichen lewat, persepsinya yang tajam bisa mendengar suara-suara halus tentara. Apa itu benar-benar akan memulai perkelahian? Siapa yang ditemukan oleh komandan dewa untuk melawan murid yang ada? Dipenggal, dan harus keluar untuk membunuh musuh. Benar-benar putus asa. Ibu, berkatilah anakku. Aku belum ingin mati. Aku ingin memberikan kontribusi. Di atas panggung para jenderal, kecantikan Tianhe masih bisa dilihat secara utuh. Bahkan angin yang disapu Tianhe menerpa pipi Qin Yichen, membuatnya merasa tenang. Dan sesepuh dari klan Kunpeng yang berdiri di sampingnya tidak bisa menahan tinjunya. Meskipun dia tahu bahwa tidak baik untuk mengatakan sesuatu sebelum perang, dia tetap tidak bisa menahan untuk mengatakan, Tianxing, pertempuran ini tidak boleh kalah.